Nah kebanyakan kita itu kalau cari fokusnya di langit, sehingga jadinya nggak balance gitu. Apanya? Antara gelap terang, antara 3 bagian tadi, langit, gunung, sama foreground hutannya. Nah akhirnya tips saya itu adalah cari fokusnya di gunungnya. Foto atau footage, Mas Bima lebih ke Foto. Ya. Kenapa Mas? Kan harga footage lebih mahal ya? Iya. Kenapa pilih foto? Saya udah develop 8 ya sampai sekarang, salah satunya Cendela itu. Ya. Nah itu jadinya itu selama 10-12 tahun saya motret gitu. Saya nggak punya propertinya ya, cuman operating sistemnya 100% punya saya. Nah kalau dulu saya 10 tahun motret kok akhirnya jadi beberapa villa, saya yakin bahwa ini kalau saya 10 tahun masuk di pasar modal, ini perkembangannya jauh lebih besar lagi. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fajrul, dan di samping gue ada Mas Bima. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Udah lama banget ya, kita nggak ketemu. Kita tahun berapa? 2022? 22 deh kayaknya. 2022 ya? Iya, Ciputat. Pertama kali kita ketemu. Oh itu 2021. Oh 2021 COVID ya? kan? Iya, ya, akhir kali ya? Ya, terus habis itu 2022 kita bikin workshop sama Mas Rizky ya? Di Jogja. Jogja ya. Pertemuan pertama di 2021 di Ciputat. Yang vlognya audionya hilang. Iya, jadi teman-teman si fun fact juga, sebenarnya gue udah pernah bikin podcast bareng Mas Bima, ngomong udah panjang lebar segala macem, ternyata pas dicek audionya hilang dan itu nggak ada backupnya. Makanya memang mikrofon tuh penting banget ya. Iya, mikrofon tuh penting banget buat konten. Dan Mas Bima juga terakhir nge-review ya? Iya, Saramonic ya. Saramonic, gimana Saramonic, bagus ya? Bagus, terus dia kayak senyap banget, ada noise cancellation-nya. Jadi penting tuh. Saya kan lagi suka naik gunung, jadi besoknya tuh saya kepengen, bulan depan saya ke Gunung Prau. Jadi saya kepengen satu taruh di sini, satu lagi taruh di kaos kaki, jadi kayak bunyi kresek. ASMR. Ya. Gokil. Ditunggu ya. Iya. Oke, terakhir ke tempat kopi ya, ngevlog itu. Iya, ke Ranca Bali. Yeah. Itu kopi suppliernya Supplier Cafe. Sapulu ya. Dia langsung ke petani lokal ya. Langsung petani lokal. Bagus banget mereka. Keren. Nah, hari ini sebenarnya banyak Mas Bima. Terakhir gue itu ngobrol sama siapa? Mas Rizky ya? Mas Rizky. Terus pernah juga ngobrol sama Koh Daniel. Oh iya. Koh Daniel di studio sih waktu itu. Di Riz Visual? Bukan di Riz Visual, tapi di studio Forecast lah. Oh, oke. Nah, waktu itu pas gue posting, ternyata banyak yang komentar nih teman-teman, netizen, minta Mas Bima. Undang Mas Bima dong. Itu banyak tuh yang komen kayak gitu. Dan ya karena Jogja, Jakarta ya lumayan. Terus kita juga sama-sama sibuk. Akhirnya baru sekarang nih. Itu gue posting di 2022 kayaknya deh. 2022 atau 2023 awal gitu ya. Baru sekarang kesampaian. Ini banyak banget sebenarnya pertanyaan yang mau gue tanyain dan mau kita bahas. Tapi biar lebih menarik, gue pakai trivia Mas. Siap. Pertanyaan trivia. Mas Bima jawab cepet ya. Oke. Ada 5 pertanyaan aja. Kita nggak usah banyak-banyak. Pertama, pilih jadi wedding photographer atau stock photographer? Stock photographer. Yang kedua, buat jualan foto, pilih motretnya pakai HP atau pakai kamera? HP. Yang ketiga, pilih mana? Jual foto atau jual footage? Foto. Yang ketiga, yang keempat, pilih mana? Jual ke market reguler, Shutterstock atau ke data licensing? Data licensing. Oke. Nanti kita bahas, ini menarik. Gua kira jawabannya udah market reguler. Yang kelima, ini terakhir. Ini penting nih. Pilih mana? Fotografi atau Mbak Lina? Mbak Nina. Ya Mbak Nina. Oh, istriku. Iya. Oh, Nina dong. Oke, kita bahas satu-satu. Ini pertanyaannya simpel-simpel aja, tapi kita akan bahas satu-satu. Ya, oke. Kenapa milih stock fotografi ketimbang wedding? Kan kita udah tahu ya, wedding tuh lagi sekarang ya, dimana setelah COVID udah mulai naik lagi nih, ya kan? Dan secara bayaran juga sekelas Mas Bima lah ya. Udah motret jauh-jauh ke mana Mas terakhir Mas? Maladewa. Pasti kan gede ya. Bayarannya gede. Kenapa milih tadi stock?
Sebenarnya kalau masalah bayaran itu kan masalah rezeki ya. Jadi kita ngomong belum tentu orang jual gorengan itu lebih miskin daripada orang yang jualan properti rumah misalnya. Oke. Nah, stok fotografi itu yang jelas kebebasan waktu, Mas. Ya. Terus anak saya sekarang 4. Terus ketika anak itu growing up kan harusnya udah selesai urusan keuangan mungkin ya. Kita tinggal concern gimana caranya kita didik anak dengan baik. Agamanya baik, normanya baik, kemudian artinya norma tuh ke kita orang tua dan lain sebagainya. Terus habis itu ya saya bisa lebih ngatur waktu ya. Saya lebih sekarang tuh pengennya banyak spend jadi bapak rumah tangga sebenarnya. Oke. Dulu di wedding berapa tahun, Mas? 12 tahun. Wow. Iya. Dari tahun berapa? Dari tahun 2009 ya, profesional ya. Kalau sebelumnya kan masih kuliah, itu 2003-2004 udah mulai, tapi sekarang profesional 2009. Hancur-hancurnya ya pas COVID ya. COVID ya. Oh, sampai sekarang masih ada job wedding nggak? Motret apa pre-wed gitu? Hampir nggak ada, dan alhamdulillah malah nggak ada. Saya malah motret stok, bikin konten, itu malah lebih menyenangkan ya. Kalau yang project-project ya selain stok ada nggak? Ada hospitality. Jadi saya kan punya villa ya, Cendela itu. Nah akhirnya paketan saya itu saya motret villa, saya developin. Jadi foto interior eksteriornya, kemudian saya daftarin villanya ke platform. Sekitar 5 hari udah selesai kerjaannya. Oh tapi buat pribadi ya, maksudnya buat villa pribadi ya, bukan villa orang. Villa klien. Ya. Oh, oke. Menarik. Ya. Jadi wedding juga, dan kalau motret villa gitu apa ya? Arsitektur ya? Arsitektur. Iya, arsitektur juga arsitektur ya? karena saya background di arsitektur. Oh iya. Terus kemudian saya punya villa, jadi saya tahu perspektif yang difoto tuh apa. Misalnya kamar mandi harus dari sisi sebelah sini, kemudian untuk landscape-nya harus dari sisi sebelah sini. Berarti kepake ya? Kepake. Ilmu kuliah kepake ya? Kepake. Saya cuma jadi arsitek 1,5 tahun kan. Oh sempat jadi arsitek? Junior arsitek. Di atas saya masih ada senior arsitek. Saya kayak tukang gambarnya, cuman saya masih desain saya masih dipakai gitu. Dari arsitek langsung ke wedding photographer atau gimana dulu? Jadi kenapa? Kan arsitek itu kan ngelembur ya, dan harus kayak kantoran. Sedangkan kan saya anak tunggal, mama harus saya urusin. Terus akhirnya ya ngurusin mama lah daripada saya jadi arsitek gitu. Jadi kalau ngurusin mama, saya bisa motret. Cuma kalau saya jadi arsitek, mama saya tinggal di Jogja, nggak bisa gitu. Oh dulu arsitek di Jakarta ya? Di Atma Jaya Jogja. Oh di Jogja. Yeah. Kenapa langsung wedding? Karena papa mama cerai. Jadi kayak saya tuh menikmati momentum orang di foto itu ketika pernikahan. Oh. Jadi ketika saya motret pernikahan, itu saya bisa yang ikut nangis. Kliennya sih nggak nangis, saya yang nangis itu. Apalagi kalau di Bali ya, kan mereka kan mendayu-dayu masuk pakai musik segala macam itu, saya nangis. Klien-klien saya belum nangis, saya udah nangis dulu ambil motret gitu. Nikahnya di pinggir pantai. Iya, saya pernah juga tuh jadi second photographer di Bali itu. Dan seru kan? Seru. Iya. Setelah nikah terus ada dancing, pesta-pesta itu. Iya, kayak gitu-gitu deh. Makanya jadi wedding photographer. Paling jauh kemana? Maladewa itu. Ya. Selain itu kemana? Ada yang keluar negeri selain? Kan kalau nggak motret wedding, saya motret portrait tuh. Jadi ke potret paling Singapura, Hong Kong, Bali, Maladewa, udah gitu dong. Ke Singapura, Hong Kong pernah juga ya? Ya. Itu pre-wed atau weddingnya? Pre-wedding sama portrait sosialita. Jadi saya punya klien tuh mungkin orang-orang tajir Jakarta kali ya. Itu yang kayak dua bulan sekali dia ke Karma Kandara di Bali, 2 bulan lagi dia ke resort apa yang mungkin zaman dulu tuh GPS tuh udah blank spot gitu. Ini orang itu setiap 2 bulan kali liburan gitu, saya foto gitu. Gitu. Iya, menarik. Enak banget ya, bisa sambil jalan-jalan ya. Iya, tapi justru dari stok fotografi ini sekarang saya bisa jalan-jalan. Jadi Januari kan saya ke Jepang sama Nina. Nah, tahun depan saya kepengennya fair gitu sama anak-anak. Jadi anak-anak saya ajak. Ke Jepang juga? Ke Jepang juga tahun depan, Januari. Kenapa Jepang? Saya tuh prinsipnya gini mas, kalau saya ke Bali sama Nina, anak saya harus ke Bali juga. Nah saya udah ke Jepang, saya kepengen nunjukin anak-anak tuh gini loh caranya ngantri itu begini, caranya kamu nyebrang jalan begini, caranya kamu bertata krama itu
kalau Indonesia begini, kalau di Jepang kira-kira begini. Teratur banget Mas ya Jepang ya. Teratur banget Mas. Kalau buat motret gimana? Hunting foto, terus objek paling Bagus menarik. banget ya. Bagus banget. Terus kayak ya Mas Fajrul juga udah pernah ke Turki ya. Kan langit tuh kayak beda ya. Iya, iya. Dari situ kok clear sky-nya beda. Di Twitter tuh ada yang pernah ngebahas deh kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah sih hubungannya dengan garis khatulistiwa. Ekwator ya. Iya, betul. Ini kan kita di atasnya kan. Jadi kayak geografisnya jadi beda, langitnya beda, mungkin tata sudut mataharinya juga beda kan? Iya. Salah satunya itu. Iya. Jadi kalau mungkin di sini jam 12 siang udah flat. Ya, ini kok masih bisa difoto sampai jam 2 siang gitu. Betul. Makanya ya memang kalau teman-teman punya uang, nabung lah ya buat ngerasain langit di luar negeri yang ternyata menarik banget kalau difoto. Yes. Apa yang paling menarik buat difoto di Jepang? Saya kan sukanya makanan ya, jadi saya stok foto di Shutterstock itu isinya cuma kuliner sama tourism. Kuliner asli Jepang. Ya, jadi sushi, kemudian sashimi, terus sate-sate kayak sate-sate ayamnya Jepang itu saya sering banget potret. Jadi setelah wedding itu saya sangat menikmati niche tourism sama kuliner. Walaupun itu tuh tidak ada di datanya res visual ya. Oh iya. Kan transportasi muka manusia dan sebagainya. Cuman saya tuh happy gitu Mas Fajrul kalau saya motret tourism sama motret makanan tuh seneng gitu. Yang di Jepang tuh apa tourism yang seperti foto? Ada yang udah laku nggak Mas? Udah. Cuma 2 minggu tuh setelah itu. Waktu itu di Kiyomizu-dera di Kyoto. Motret apa? Kuil pagodanya gitu atapnya udah laku. Terus sushi di 7-Eleven-nya udah laku. 7-Eleven ada sushi. Ada sushi frozen itu lah Mas. Oh iya. Laku. Terus sama buku menu Scoot Airlines ya. Saya kan pakai Scoot waktu kemarin ya. Oh di pesawatnya. Pesawat ya. Iya pesawatnya. Oh dan itu editorial. Editorial. Jadi ternyata emang foto editorial juga laku. Kemungkinan lakunya juga besar ya. Bagus ya. Tinggal bagaimana kita ngelihat objeknya dan teknik motretnya ya. Iya. Menurut Mas Bima teknik motret itu penting nggak sih? Penting Mas. Itu yang bikin kita akan sustain di stok fotografi ya mungkin ya. Karena kayaknya kalau kita perhatikan ya di audiens saya sih banyak gitu ya teman-teman yang kelihatannya memang masih baru banget di fotografi. Jadi teman-teman baru taunya foto itu bisa dijual, belum paham teknik motretnya. Padahal teknik motret itu penting banget. Penting, segitiga exposure juga penting. Jadi kita harus paham ya teorinya. Nah tadi Mas Bima pilih apa motret pakai handphone? Pakai handphone. Kenapa Mas? Padahal kan kamera itu bagaimanapun juga ya secara sensor ya lebih besar lah ya dari kamera dari HP. Kenapa Mas Bima pilih kamera? Satu kata Mas Fajrul ya, fleksibilitas ya. Oh fleksibel. Iya. Fleksibel. Paling enak ya. Tapi kalau di kualitas gambarnya gimana? Handphone sekarang kan bagus-bagus ya. Saya pernah kok di Bukit Ngelanggeran itu Gunung Api Purba sebenarnya di Jogja. Itu saya pakai kamera, autofokusnya malah kayak nggak stabil. Oh, tapi ngaco saya gitu. pakai handphone langsung kayak HDR-nya halus, langitnya jadi, Gunung Api Purbanya jadi kayak udah deh sekarang pakai. Itu berarti maksudnya foto landscape ya? Foto landscape? Bisa diterima sama Shutterstock. Diterima? Ada tipsnya nggak Mas? Soalnya ini sempat banyak yang komen di gua, mereka foto landscape-nya itu pakai HP gitu ya. Itu banyak ditolak karena misfokus atau apalah gitu. Jadi yang pertama, saya kemarin ke Bukit Mongkrang Tawamangu. Itu tuh ibaratnya dalam satu frame ada langit, ada gunungnya, dan ada foreground artinya hutannya. Nah kebanyakan kita itu kalau cari fokusnya di langit, sehingga jadinya nggak balance gitu. Apanya? Antara gelap terang antara 3 bagian tadi, langit, gunung sama foreground hutannya. Nah akhirnya tips saya itu adalah cari fokusnya di gunungnya. Itu begitu kita fokusin di gunung, langitnya stabil, foregroundnya stabil, gunungnya juga stabil, dan itu udah proof. Itu pakai handphone saya. Enggak. Begini. Itu kalau memang objeknya ada gunung, ada itu ya. Tapi kalau objeknya misalnya cuma langit dan pohon-pohon, hutan gitu, arahinnya tetap ke pohon-pohon. Langit dan hutan saya belum coba, cuma kalau langit full saya udah coba di Bali. Kalau langit full kan kita tinggal awan ya, ya awannya ya. Kayak kalau 2 objek itu misalnya apakah kan tadi Mas Bima bilang kalau ke langit
si Kalau ke langit jadinya gunungnya gunungnya jadi gelap gitu banget ya. kan. Akhirnya saya ke gunungnya. Cuman kalau langit sama pohon kayaknya waktu itu di pos 2 kayaknya tapi tetap stabil tuh. Tetap stabil ya. Iya. At least mungkin kayak jadi siluet juga bagus kok. Oh tetap ya, Iya. tetap bisa dijual ya. Bisa. Ya, soalnya banyak teman-teman yang ya saya nggak tahu ya apakah dia memang tidak ngambil fokusnya dulu gitu ya, jadi Iya. main komposisi aja terus foto, Ya. atau memang ya mungkin HP-nya juga ya, karena kan bagaimanapun juga HP-HP yang jadul tuh kadang iya Masalah. secara kualitas tuh untuk objek jauh tuh agak Iya. agak nggak bagus juga gitu Iya, ya. betul. Sensornya kecil lah, jadi tahu Iya, lah kita. iya. Nah terus kalau di HP ada nggak sih rekomendasi dari Mas Bimo? HP apa gitu yang bagus? Kalau saran saya sih, Mulai dari dua deh, iPhone atau Android? saya pakai iPhone sekarang. Jadi Jadi kalaupun Android, menurut saya yang penting selama RAM-nya minimal 3 kayaknya beres deh mas. RAM tuh bukan storage ya? RAM itu kayak kemampuan mungkin kayak Processing Ya kalau saya pernah pakai yang Android yang RAM-nya 2 tuh buat bikin footage jadi jelek, nggak kuat. Gitu. Apa yang nge-lag? Patah-patah ya? Patah-patah, ya. Oh, Terus selalu ditolak karena sensornya mungkin jelek juga ya gitu. oke. Berarti salah satunya RAM. RAM. Apalagi selain RAM? Kalau dari sisi harga, menurut saya sih kayaknya minimum di harga 2 jutaan. Kalau sekarang handphone baru ya. Kalau yang di bawah 2 jutaan sepertinya bisa, cuman mungkin hanya untuk foto aja. Kalau footage kayak 4K segala macam kayaknya bermasalah ya. Iya. Balik lagi ke duit deh jadinya. Iya, ya memang harus nabung sih mas ya. Iya, nabung. Maksudnya jangan maksa juga gitu loh. Ya jangan ngutang juga. Nanti berat. Saya pernah kasih saran juga kalau teman-teman mau beli kamera atau HP yang bagus gitu, ya mending nabung dulu. Yes. Karena kalau mulainya dengan kredit ngutang, khawatirnya ternyata hobinya nggak lanjut, utangnya harus tetap dibayar kan. Iya. Kayak bisnis kan sebenarnya bisnis itu kan selalu omset kita kan naik turun ya. Ya. Sedangkan kayak utang ataupun pay letter, credit card dan sebagainya kan flat ya mas. Iya, harus tetap dibayar. Iya, kita tetap harus bayar gitu. Iya, makanya teman-teman kalau ya itu mau beli device, gadget, Nabung ya. mending nabung sih, sabar-sabar, pakai yang ada dulu gitu ya. Jangan maksain, Betul. minjem atau apa gitu. Nah balik ke footage tadi, foto atau footage, Mas Bima lebih ke Foto. Iya. Kenapa Mas? Kan harga footage lebih mahal ya? Iya. Kenapa pilih foto? Kok bagi saya lebih praktis ya mas ya. Satu, saya juga dengan kualitas, jadi jumlah footage misalnya 100, foto 100, kok saya sering dapat duitnya dari foto gitu. Walaupun footage itu juga lo kejual dan bagus ya, harganya bagus. Cuman dulu tuh sebelum jadi fotografer saya jadi kameramen untuk buku tahunan sekolah. Nah itu tuh saya kebayang kalau yang namanya footage itu kok bikinnya repot ya. Direkam, dicari frame yang bagus, FPS-nya dipikirin. Cuma kalau foto tuh nyet. Iya. Color grading. Iya. Padahal teman-teman yang jualan footage juga bagus-bagus deh. Sejauh ini memang si foto lebih banyak di portofolionya Mas Bimo. Iya, 5.500-an kayaknya. Footage berapa? Footage 300 apa 250 saya lupa ya. Mas Bimo main di Shutterstock, selain itu di mana lagi? Nggak ada. Fokus Shutterstock aja berarti. Shutterstock aja. Iya, memang footage itu secara prosentase royaltinya lebih gede dari foto ya. Iya. Cuma ya balik lagi, bikinnya lebih susah. Iya. Ngeditnya, kalau pakai HP bisa? Bisa? Ngeditnya juga bisa ya? Bisa, saya pakai CapCut. Oh, ngedit pakai CapCut. Iya. Waktu itu bikin footage di kota gede ya. Itu ya ibaratnya kan kalau saya foto kan cuma 10 sen ya. Ya. Itu seminggu dapat berapa ya? $1,5. Oke kok, saya cuma bikin footage ibu-ibu lagi jualan buah, oke. Pakai tripod? Enggak, tangan. Jadi sebenarnya handheld aja bisa. Handheld bisa ya? Bisa. Dan HP sekarang juga banyak juga yang apa sih sistem itu? Stabilizer ya? Stabilizernya bagus ya? Iya, keren banget. Nah, sekarang juga udah bagus-bagus ya. Pertanyaan keempat tadi saya agak kaget juga. Market reguler atau data licensing? Kenapa pilih data licensing? Ini sebelum saya potong dulu.
Soalnya banyak teman-teman yang sampai sekarang itu masih sering protes marah-marah. Ini foto saya selalu masuk data licensing nih. Iya, iya. Gimana caranya biar masuk ke market reguler? Iya. Kenapa mas? Jadi waktu itu kan saya pernah ngobrol sama Mas Daniel ya, bahwa Daniel, sebenarnya data licensing itu kan industri masa depan. Ya. Dimana kalau industri masa depan kita nggak bisa cepet-cepet nih, kita harus nunggu industrinya jadi gitu. Ya. Nah ternyata salah seorang di balik itu semua adalah Elon Musk kan. Jadi dengan Teslanya dia, dengan kebutuhan AI-nya dia, makanya ketika dia pakai data licensing gitu untuk kebutuhan apapun AI-nya dia, yang saya rasain kok, saya happy ya tiba-tiba dapat $30, tiba-tiba dapat $50 gitu. Jelas nggak ada kan di data statistik kita kan nggak ada kan? Nggak ada. Kita masuknya dari dashboard kita kan. Betul. Ini kalau dapat duit segini bagus juga, walaupun pada waktu itu misalnya cuman setahun total misalnya $50, tapi oke kok gitu. Dari sebuah data licensing menurut saya oke, tinggal saya malah justru kepengen banyakin data licensingnya. Kalau bisa lebih banyak daripada stok portofolio saya di Shutterstock ya gitu. Karena ke depan pasti ini industrinya ke arah sana sih mas. Oh, Mas Bima ngelihat industri apa ya? Let's say AI ya. Iya. Bakal gede terus, bakal tambah gede. Oh iya. Karena arsitektur juga sekarang permodelannya sudah bisa pakai AI. Kita musik juga bisa AI. Jadi ini peluang besar sekali ya. Memang butuh satu keterbukaan pikiran kita untuk masuk ke industri AI ini gitu. Kalau saya ngelihat mas ya, beberapa kali baca juga di konten kreator luar di salah satu YouTube-nya itu masih ngebahas tentang kontroversi AI, khususnya artis seniman gitu ya. Karena kan bagaimanapun juga AI ini terbentuk lewat foto-foto mereka, foto-foto yang mereka ciptakan, terus ada di internet dan diramulah sama generatornya si AI ini. Dan banyak foto-fotonya yang bisa dibilang ilegal ya. Kalau Adobe Stock ya, Adobe Firefly itu kan memang yang saya tahu foto-fotonya yang dipakai untuk learningnya mereka itu kan memang dari kontributor mereka. Dan sama kayak di Shutterstock ada kontributor fund-nya. Tapi ada beberapa juga yang generator lain yang bisa dibilang ilegal, mereka nyuri. Menurut Mas Bima gimana? Yang namanya ilegal pasti nggak bagus ya. Cuma kan karena di data licensing ini kan saya kadang-kadang juga nggak tahu kan foto kita tuh yang dipakai apakah rumputnya atau akarnya atau langit di pojok sana yang dipakai kan saya juga nggak tahu ya. Saya pikir industri akan lama-lama akan membaik, sama kayak dulu awal-awal Shutterstock mungkin dikit-dikit ditolak, tapi ternyata penolakan sekarang bisa dimonetize lewat kontributor fund gitu. Betul. Nah, saya yakin bahwa kalaupun nanti ada yang ilegal, pasti nanti lama-lama kebijakan akan dibetulin, law firm-nya juga pasti akan dibagusin, akhirnya pasti nanti akan direduksi lah sedikit lah gitu. Jadi pastinya ke depan karya-karya kita pasti akan dihargai benar-benar secara dolarnya juga pasti akan bunyi gitu. Iya, memang AI ini ya mau tidak mau sih mas ya. Mau tidak mau kita akan ya bersentuhan dengan itu. Iya. Di Adobe Stock sendiri saya udah mulai sebenarnya jualan foto AI. Iya loh mas, aku lihat kontennya Mas Fajrul seru jualan foto AI. Iya, dan ternyata yang ini ya ada kayak daun waktu itu ya. Dan ternyata rame juga. Iya. Saya nggak tahu Adobe itu gimana ceritanya mereka akhirnya mengizinkan kontributornya buat jualan foto AI di mereka, karena kan Shutterstock, iStock, Getimage itu sampai sekarang masih belum mengizinkan. Padahal sama Adobe Stock tuh sama kondisinya. Adobe itu satu perusahaan dengan Photoshop ya? Iya sama. Oh iya. Adobe Stock itu punya AI generator, Adobe Firefly. Shutterstock juga punya AI generator. Getimage juga punya. Kondisinya tiga-tiganya itu sama, tapi si Adobe Stock entah gimana ceritanya kok mereka mengizinkan. Ya karena ada peluang ya, buat saya pribadi sih ya kita kerjakan aja, kita ambil aja sambil belajar gimana. Gimana prospek ke depannya. Kelihatannya sih bagus. Saya sih masih wait and see sih. Mas Daniel juga terakhir ngobrol, perusahaan udah mulai banyak yang pakai foto AI. Iya. Terakhir yang kayak cost cutting kayak buat mereka ya. Iya, banget. Terakhir yang dia kasih tahu ke saya tuh botol sosro deh kayaknya, nggak salah. Mereka nyetak baliho atau billboard gitu. AI. Fotonya AI.
Iya, iya. Di Malaysia Maybank kalau nggak salah juga udah pakai AI. Iya, iya. Jadi kedepannya emang kayak nggak bisa dibendung ya. Iya, 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 iya. Iya. Kalau Mas Bima sendiri jualan foto di internet dulu belajar di mana Mas? Pertama kenalnya sama Mas Misbahul Munir. Mas Misbahul Munir nih kayak guru semua Iya, microstocker iya, iya, ya. iya. Kakek kami Senin nih. Mas Reski terakhir kita ngobrol juga sama. Iya, iya. Di Jogja tuh kayaknya mbahnya tuh Iya. Mas Misbahul Munir. Nanti kapan-kapan aku pengen ngajak Mas Fajrul Iya. Mas Munir ya. Saya juga penasaran nih, pengen ketemu karena Iya. selama ini cuma ngeliat konten-konten beliau aja Iya, 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 iya. di Canon ya Mas Di Munir. kanan, ya. Pengen sowan juga nih ke Iya. Jogja. Mas Munir tuh sekarang baru selesai mengerjakan project sama PDAM Jogja, di mana historicalnya tuh diambil dari zaman VOC dulu. Jadi dia merepro banyak sekali surat kabar jadul tahun 1800-an, masih kayak bahasa Belanda, satuan mata uangnya masih golden. Itu yang kalau Mas Munir buka itu sampai harus pakai kaos tangan, karena Iya, iya, iya. itu sudah rapuh sekali. Iya. Gitu. Nah, dia ini sekarang lagi mau permajaan semua file-filenya dari PDAM Jogja, karena apa ya, buat dokumentasi mungkin dari pihak keraton, saya nggak ngerti ya. Tapi intinya itu dikerjakan sama Mas Munir itu sekarang. Oh jadi difotoin semua? Fotoin semua satu-satu, terus kalau memang ada yang rusak harus dia betulin di, nggak tahu pakai apa ya, software apapun saya nggak tahu. Oh. Tapi lagi dibetulin sama Mas Munir. Nah, terakhir lihat kontennya, beliau juga kayaknya udah mulai AI deh. Mas Munir ya pasti ya. Udah mulai pakai AI deh. Buat beberapa fotonya di Dreams Time. Iya, iya, iya. Terus ini Mas, pertanyaan terakhir ya. Iya. Pilih fotografi atau Nina. Mbak Nina? Kalau saya nanya kenapa pilih Mbak Nina, kayaknya terlalu biasa. Iya, iya. Saya pengen sedikit tahu karena Mas Bima salah satu orang yang family man ya. Iya, iya. Dari kontennya tuh cukup banyak gitu lah. Iya, iya. Konten keluarga, konten pasangan gitu. Iya, iya. Pertama kali ketemu sama Mbak Nina di mana, Mas? Saya sama dia sama-sama anak band. Dia Anak band. anak band. Dia keyboardist, saya vokalis. Dia top 40, saya klasik rock. Jadi kita sama-sama sampai sekarang masih suka nyanyi bareng di rumah sambil nungguin anak-anak lagi pada berantem di belakang gitu. Kita tinggal pakai keyboard sama kita pakai gitar, udah kita nyanyi-nyanyi aja berdua gitu. Tapi bukan satu band yang sama dulu. Bukan. Dia lebih lebih terkenal karena dia band indie dulu. Zaman dulu di Jogja tuh band indie. Sheila on Seven tuh dulu juga awalnya, Sheila on Seven, Jikustik itu juga awalnya dari indie band dulu, kemudian naik ke major label gitu. Jadi ketemunya di konser, di lomba, ulang tahun temen. Ulang tahun temen. Sama-sama tampil enggak ya? Sama-sama tampil. Sama-sama tampil? Ya. Oh. Gitu. Terus langsung pacaran 4 nikah. tahun, terus nikah. Kita tuh pacarannya orang tuh udah kenal, jadi kadang-kadang pacarannya cuma di rumah, ngobrol-ngobrol. Di situ ada mama saya masak, jadi kayak pacarannya ngirit gitu. Gimana caranya biar pacarannya, makanya minta duit aja sama mama, gitu, dimasakin mama. Habis itu udah nganterin Nina pulang, saya pulang lagi gitu. Pacarannya gitu sama 4 tahun. Akhirnya nikah punya punya anak 4. 4 ya. Dan terakhir katanya ada rencana mau pindah Yes. Ya. ke mana Mas? Awalnya kita mau pindah ke Belanda, cuman kosnya terlalu besar, jadi saya pindah ke Bali dulu. Nanti makanya Mas Fajrul aku tunggu di Bali nih. Bulan apa Mas pindah? Paling cepat September ya. Saya masih ada pemotretan ke Malaka awal September. Nah setelah itu udah selesai. Berarti September nih teman-teman kontributor Bali bisa sowan nih ke Mas Bima ya? Oh iya, saya harus menjamu tuh. Pokoknya meetingnya udah nggak di Jogja lagi, tapi kita kumpulnya di Bali ya. Ya, jadi kalau teman-teman mau belajar foto, nanti kita bikin aja ya. Iya. Kita bikin workshop ya. Iya. Kita bikin workshop di Bali. Nah buat teman-teman nanti, gua nggak tahu ya. Mungkin gue bikinin formnya dulu kali ya, form pendaftaran ya. Iya, boleh. Biar langsung aja. Iya. Jadi mereka langsung daftar, siapa yang mau ikut, entah ya. Bali kan destinasi wisata semua orang ya, bukan cuma orang Bali aja. Iya. Jakarta sekalian liburan ke Bali. Yes. Belajar jual foto. Kita bikin workshopnya sekalian hunting foto. Betul. Seru ya? Seru. Teman-teman nanti gue coba bikin ya. Yes. Link pendaftaran sementaranya lah. Gue nggak tahu nanti jadinya kapan nih. Yeah. Tapi kalian daftar dulu aja, Yeah. biar nanti nggak kalah tempat, karena kuotanya kan mau nggak mau dibatasin ya. Iya. Karena kita juga nggak mau terlalu banyak lah, kalau terlalu banyak. Nggak fokus kita ngomong. Iya, nggak fokus dan
Oh kita rame-rame gitu kan kayak enak banget. Ya. Mungkin 10-20 orang masih oke lah. Iya, iya, iya. Kalau di atas 20 terlalu banyak. Teman-teman dulu-duluan ya. Iya. Dulu-duluan kalian daftar. Mas Bima, ada dua hal yang menarik buat saya. Dua keran uangnya Mas Bima lah. Saya tahu karena Mas Bima sering spill di sosmednya. Iya. Pertama investasi, Iya. saham, sorry. Kedua hospitality. Yes. Kita mulai dari saham dulu. Iya. Apa aktivitas sahamnya Mas? Coba Mas ceritain Mas. Saya pribadi yang ngeblank banget di saham, nggak tahu. Jadi ini kedatangan ke Jakarta ini saya sebenarnya ada RUPS, jadi ada rapat umum pemegang saham. Saya nggak bisa ceritakan sahamnya apa karena kan memang kebijakan OJK nggak boleh saya gitu. Tapi intinya saya kepengen memahami bahwa perusahaan yang bagus itu memang bukan untuk saya tradingin. Jadi saya nggak trading Mas. Saya tanam duit saya tujuannya adalah untuk 10 tahun ke depan. Bentar. Bedanya apa trading sama yang tanam duit 10 tahun ke depan? Trading itu sebenarnya trading juga ada yang bagus ya. Cuman yang saya sayangkan itu banyak orang yang trading kepengen kaya cepet gitu. Nggak, trading tuh kayak gimana sih? Trading itu kayak kita jualan barang. Trading itu kan trade ya, perdagangan. Beli pagi, jual sore, beli pagi, jual sore. Padahal perusahaan saya aja, saya di studio saya Bima Aditya Fotografi itu, saya baru bisa sustain setelah 10 tahun. Oh jadi trading tuh yang beli hari ini, besok lihat harganya mahal, naik langsung jual? Ya. Jadi untung 2%, 1% dijual. Kalau saya enggak gitu. Saya simpen jangka waktu panjang, dapat capital gain itu kenaikan harga sahamnya saya dapat, kemudian dividen per tahunnya juga saya dapat. Besar Mas? Tergantung jumlah kita investasinya berapa ya. Bisa ada yang cuman 10-15%, ada yang misal hitung-hitungan pakai uangnya deh berapa? Invest berapa? Kalau misalnya 100 juta misalnya gitu ya. Ya. 15%-nya kan 15 juta misalnya gitu. Ya kita nggak usah kerja. Kalau deposito kan jelas di bawah itu. Jadi setahun kita beli saham sebuah perusahaan nih misalnya. Ya, let's say BRI lah. Ya. BRI terus kita beli 100 juta. Ya. Berapa lot? BBR itu sekarang kayaknya sekitar lagi anjlok nih, sekitar 4.500-an kalau nggak salah. Lot? Per satu lotnya. Oh, tinggal dikali lah pokoknya. Dapat padahal berapa? Dia sekarang lagi perbankan tuh lagi bagus Mas. Saya juga punya perbankan karena dihitung biasa aja udah untung 30%. Apalagi kalau misalnya naik terus kan makin banyak, makin bagus ya. Misalnya kita beli saham BRI Januari 100 juta. Yeah. Terus kita bakal dapat dividen. Kalau perbankan tuh biasanya bulan Maret April. Itu bakal keluar tuh. Iya. Keuntungannya. Jadi biasanya mungkin kayak 40 atau 60% itu dibagi ke pemegang sahamnya. Tinggal dibagi berapa orang pemegang sahamnya dibagi. Sejumlah itu. Tergantung kita investnya berapa nih. 100 juta dapatnya sekian, 200 juta dapatnya sekian. Iya. Karena masing-masing perbankan beda-beda ya. Kemarin setahu saya paling tinggi Bank Mandiri itu sampai hampir Rp300 per lembar sahamnya. Tinggal kalikan, misalnya kita punya 1.000 lembar gitu, tinggal dikalikan aja gitu. Nanti ada juga bank yang cuman kasih Rp70. Kemarin saya dapat Rp70-an per lembar saham. Dan itu keuntungan dividennya itu ditransfer ke kita? Oh iya. Langsung ke rekening kita? Ke rekening dana nasabah. Jadi kita kayak punya uang di akun pasar modalnya kita. Oh gitu. Tinggal kalau mau cairan tinggal withdraw aja. Oh, I see. Gitu. Ada aplikasinya Mas? Ada banyak. Ini kalau Mas Fajrul mau coba atau teman-teman mau coba harus yang diawasi sama OJK. Yang kayak apa ya? Bibit itu? Bibit kayaknya ada OJK juga. Bibit, terus Indo Premier, kemudian Peluang. Kayaknya banyak kok yang diawasi OJK semua. Gampang nggak sih Mas? Gampang. Ada tips buat pemula nggak Mas? Tips buat pemula intinya pakai dana dingin dan jangan hutang. Dana dingin tuh berarti uang bebas lah ya. Maksudnya ini uang ya memang tidak dibutuhkan buat. Betul. Jadi misalnya kayak saya suka naik gunung. Harusnya saya bisa beli sepatu gunung. Saya nggak beli sepatu gunung, tapi saya belikan saham. Gitu. Nah sekarang makanya duit saya tuh dari motret, dari hospitality sekarang semua larinya udah ke pasar modal sekarang. Kalau dulu 15 tahun yang lalu dapat duit motret, larinya ke hospitality. Nah hospitality kan saya udah develop 8 ya sampai sekarang, salah satunya Cendela itu. Ya. Nah itu jadinya itu selama 10-12 tahun saya motret gitu. Saya nggak punya propertinya ya, cuman operating sistemnya 100% punya saya. Nah kalau dulu saya 10 tahun motret kok akhirnya jadi beberapa villa, saya yakin bahwa ini kalau saya 10 tahun masuk di pasar modal, ini perkembangannya jauh lebih besar lagi. Hospitality,
kafe dan apa penginapan. Iya. Total ada berapa, Mas? Yang saya develop 8, yang punya operasionalnya punya saya 3. Di mana aja? Jogja semuanya, paling sekitaran Keraton, Malioboro, Yang saya pernah nginep Cendela. Cendela. Saya lagi Teman-teman buka kalau main ke Jogja, nginep di mana aja? Cendela. Cendela, ada Boma House, cuman Boma House bentar lagi pindah ke Bali. Oh, bakal pindah ke Bali. Sekalian ikut. Nanti di Bali saya bikin. Oh, bikin juga. Bikin juga. Jadi Jogja tetap ada. Jogja tetap ada. Jadi Boma Cendela sama 10 saya setiap bulan masih balik. Nah, Terus habis itu nanti saya bikin di Bali. apalagi satu lagi. Jadi Boma House tuh dulu ada 2, Boma House 1, Boma House 2, kemudian ada Cendela 10 sekarang. Kalau Cendela di mana? Alamatnya biar Di- teman-teman mungkin ada yang lagi mau liburan ke Jogja. Jalan Panembahan Mangkurat nomor 10 itu di sentra gudeg Wijilan lah intinya. Itu dekat dari Malioboro, Malioboro. 900 meter. Iya, dekat banget. Gua pernah nginep berapa sih? Sekali ya? Sekali apa 2 kali? Sekali ya? Sekali. Sekali. Terus Jadi, sekarang sebelahnya udah ada villanya, udah jadi lagi tuh. oh, tambah bagus. Bagus banget. Pokoknya nyaman, adem, dan lalu lintasnya nggak begitu padat sih ya. Iya. Di depannya jalan lebar tapi nggak begitu Saya padat. sukanya kalau di Malioboro rame, di area itu masih sepi. Jadi Iya, betul. orang jadi masih santai jalan kaki, naik beca gitu. Jadi gue waktu ke Jogja itu nginep di Cendela, ke Malioboro tuh jalan kaki. Iya. Cuma baliknya ngerasain bentor ya, Bentor ya. beca motor, Iya. beca motor. Di satu lagi apa tadi? Yang 2 lagi? Boma. Boma House itu sebenarnya nickname saya itu namanya Bima, diplesetin jadi Boma. Di mana tuh? Itu dulu di area Wirobrajan, sekarang sudah ditutup karena itu rumah warisan, pindah waris ya. Terus satu lagi Boma House 2, cuma 300 meter dari Malioboro. Cuma itu sekarang sudah saya alihkan ke saudara, ke kakak itu. Tapi masih open, masih buka. Masih buka. Oh, itu lebih dekat dari Malioboro. Ya 300 meter, Ah, masuk kampung. Nanti teman-teman coba cari aja ya kalau mau nginep di Boma atau di Cendela. Iya, Ngopinya di Sapulu. 10 aja. Sapulu tuh mantap. Kopinya enak. Sarapannya juga enak. Terima Sarapannya kasih. sarapan apa Eropa ya Mas? Iya, habis pakai Airbnb ya. Jadi tamunya kan 70% kan bule ya. Saya pernah nyoba masak nasi goreng, terus dia bilang, saya nggak terbiasa makan kayak gini, terlalu berat. Gitu. Oh, I see. Makanya Ya, terus roti gitu. Gitu deh. roti, salad gitu-gitu. Iya. Keren sih kalau teman-teman mau nyobain ya. Jogja. Iya. Terus di Bali nanti bakal bikin lagi. Iya, karena sekalian saya sewa untuk tinggal, terus saya kepengen bikin kayak outdoor studio untuk stok ya. Terus sama dipakai untuk Airbnb, untuk cafe. Jadi kayak satu kali dana sewa tuh saya pakai untuk semua keperluan usaha gitu. Ya, jadi plusnya nginep di villanya Mas Bima nih, nginep sekalian bisa belajar. Iya, fotografi, belajar jualan foto. Iya. Oke, keren. Rencana ke depan berarti next ke Bali. Ya, pindah ke Bali Bikin. dulu. Ada lagi nggak Mas? Mau Saya selalu kepengen jadi kayak citizen of the world ya. Jadi kita bisa tinggal dimanapun, terus kemudian saya bisa ngajak anak-anak tuh keliling ke beberapa kota yang sudah Tuhan ciptakan di bumi ini gitu. digital nomad atau Digital nomad. digital nomad? Iya. Ya? Digital nomad. Itu traveling ya? Traveling. Itu justru dulu tuh saya pernah dengar satu pengajian bahwa setahu saya yang namanya Nabi Muhammad itu zaman umur 12 tahun aja udah keliling ke lebih dari 8 negara di Jazirah Arab. Iya, itu iya, 12 iya. tahun ya. Iya. Saya baru keluar negeri pertama kali umur 19 kalau nggak salah. Wow, mudah sekali. Ya jadi ya tentu kita ngimanin beliau ya, Iya, iya. sholat segala macam. Cuman ternyata beliau adventure juga ya, pengembara ya, Iya. luar biasa. Makanya saya juga, wah saya baru mengembara sekarang juga kayak nggak ada apa-apanya sama beliau gitu. Dari kecil beliau tuh udah berdagang ke Syams. Iya. Syam tuh Palestina, Suriah. Iya. Sekarang tuh apa lagi? Ada beberapa Jordan Iya, nih kalau nggak salah iya, Syam Jordan. juga dia masuk. Saya nggak kebayang umur 12 tahun dia keliling kayak gitu tuh. Saya 12 tahun saya masih kayak minta duit mama saya gitu loh. Saya baru umur berapa ke Malaysia ya pertama kali. Iya. Dan memang menarik ya Iya. pengalamannya. Iya, Saya iya. pengen balik lagi tuh ke Malaysia karena waktu itu menyesalnya adalah saya belum kenal YouTube. Oh iya, Mas Ajrul cerita. Iya, iya. Karena pengalaman itu sampai sekarang berkesan. Saya nginep di Travelers Room, Ya. kampus besar di sana. Iya. Ada masjid jaminya di lantai 3 tuh ada Travelers Room, satu ruangan isinya ranjang tingkat, Iya. yang Bang Ben, tingkat. Terus saya cuma sendiri di situ. takut nggak?
Kalau sekarang saya takut. Kalau dulu entah gimana ceritanya karena mungkin nggak ada pilihan lain. Iya. Ya udah jalan aja. Pulang Di jam kamar itu sendiri ya? sendiri. Waduh. Itu satu masjid. Saya kalau balik dari tengah kota kan, Iya. jadi pagi sarapan langsung ke tengah kota kan, hunting foto, jalan-jalan sendiri, jalan kaki segala macem. Balik-balik jam 9 jam 10 malam. Iya. Masjid udah sepi banget, udah gelap. Lantai, ini lantai 1 masih terang lah. Iya. Lantai 2, lantai 3 tuh udah gelap. Iya. Jalan kaki gitu sampai ke atas, buka pintu, tutup, kunci, udah tidur. Udah nggak berani keluar lagi tuh. Saya punya habit kalau saya pas lagi traveling, saya kepengen sholat di masjid setempatnya. Jadi kemarin saya ke Tokyo tuh, sebenarnya saya mau beli souvenir. Ternyata sampingnya tempat souvenir itu adalah masjid. Jadi saya tuh ini niat nakalnya tuh, saya kepengen ngerjain malaikat yang besok mau hisab. Jadi saya selalu sholat di situ 2 rakaat, sama saya infak di situ. Jadi ada yang Hongkong dolar, ada yang Sing dolar, Oh, I see. ada Iya, yang iya, yen gitu. iya. Jadi di Singapura juga saya sholat di Al-Fatah di Orchard, saya sholat gitu. Walaupun kita kan kalau di sini Jumatan jam 12 ya. Saya datang sana jam 12 terus saya bilang, "Kok nggak mulai-mulai gitu?" "Kamu Ternyata- dari mana gitu?" "Dari Indonesia." "Oh, nanti Jumatan mulai jam 2 gitu." Jadi saya 2 jam di dalam masjid. Oh, karena perbedaan waktu ya? Perbedaan waktu, Mas. Oh, I see. Gitu. Seru juga tuh. Ntar biar dimalain malaikatnya. Quran sekarang sih banyak ya. Iya, menclok-menclok di Menclok-menclok, banyak ya. tempat. Oke, Mas Bima, thank you Siap. banget ya. Thank you Mas banget juga udah makasih banyak. mampir Kita- ke saya tunggu di Bali ya. Ciputat. Oh iya, Bali. Teman-teman jangan lupa ya nanti diisi ya. Biar jadi ini ya.